Di dunia sepak bola yang keras dan penuh ego, pernah ada satu nama yang mainnya tenang kayak doa dan senyumnya lebih adem dari AC 2PK. Yap, bener banget bro, Ricardo Isaacson dos Santos Leite atau yang dunia kenal, Kaká. Lahir di Brasil, besar di São Paulo, Kaká bukan bocah jalanan yang belajar bola di tanah merah. Dia anak baik, rajin ibadah, sopan ke emak, dan gantengnya nyakitin hati kaum pria. Umur 8 tahun, dia masuk Akademi São Paulo FC. Setiap langkah di lapangan latihan adalah bait pertama dari kitab sepak bola yang bakal ditulisnya sendiri. 2001, pas umur 18 tahun, debut di tim senior. 12 gol di musim perdananya. Bukan sekadar angka, tapi kayak cahaya pertama sebelum fajar. Gak rame, tapi bikin langit perlahan buka mata. Dunia mulai ngelirik, pelan-pelan sadar. Ada anak muda dari Brasil yang gak datang untuk numpang lewat, tapi buat ninggalin jejak yang susah dilupain. São Paulo udah jadi panggung pertama, dan seperti rembulan yang bersinar tenang, Kaká nggak butuh sorakan buat bersinar. Cukup bola dan ruang, sisanya dia urus dengan iman. Tapi di tengah jalan cerah, badai bisa mampir tanpa ketok pintu. Kaká dulu pernah jatuh di kolam renang bro, cedera tulang belakang. Dokter bilang bisa-bisa karirnya selesai, bahkan sebelum benar-benar mulai. Tapi Kaká punya satu hal yang bikin dia beda. Percaya sama takdir, percaya sama Tuhan. Dan waktu dia sembuh, dia nggak cuma pulih, dia terlahir kembali. Kayak daun yang jatuh di musim gugur, bukan untuk mati, tapi untuk beri ruang bagi tunas baru. Karena buat Kaká, luka bukan titik akhir, tapi jeda sejenak sebelum takdir nulis babak yang lebih indah. 2003, AC Milan datang ngelamar. Dan dari Brasil ke Italia, dia bawa bukan cuma sepatu, tapi juga harapan dan iman. Di Milan, Kaká bukan sekadar pendatang baru, dia revolusi dalam senyap. Gak banyak gaya, gak banyak bicara, tapi setiap sentuhannya merusak pertahanan lawan. Nah, tahun 2007 adalah tahun dia jadi raja. Liga Champions di tangan, Ballon d'Or direngkuh tanpa gaduh. Saat dunia mulai ribut soal siapa yang paling hebat antara Messi atau Ronaldo, Kaká justru jawab dengan senyum tipis dan sepotong kalimat yang lebih dalam dari siaran pers. Saya hanya ingin bermain untuk Tuhan saya. Wah, gila nggak tuh bro? Religius banget. Dalam balapan yang penuh amarah, Kaká bukan yang paling cepat, tapi dia yang paling tenang. Dan justru disitulah letak keanggunannya. Dia bukan kilat yang menyambar, tapi cahaya senja yang menyentuh bumi dengan lembut, lalu hilang pelan-pelan, ninggalin kehangatan yang lama tinggal. Namun hidup itu kayak ada babak keduanya bro. Gak selalu indah. 2009, Kaká pindah ke Real Madrid. Awalnya kayak mimpi sih, tapi surga di Spanyol ternyata ribut. Cedera gak selesai-selesai, bangku cadangan jadi sahabat karib, pelatih gonta-ganti. Tapi lo tahu Kaká, dia gak main drama, dia gak cari panggung, dia kerja, dia doa, dia sabar. Karena buat dia, sepak bola bukan sirkus, tapi ladang ibadah. Tahun 2013, dia balik lagi ke Milan. Bukan buat nyari kejayaan, tapi buat pulang. Karena kadang, rumah bukan soal tempat, tapi tentang rasa yang gak pernah hilang meski waktu udah berubah. Dan di akhir cerita, dia terbang ke Amerika, gabung Orlando City, tim baru, liga baru, tantangan baru. Tapi Kaká tetaplah Kaká bro. Meski usia udah gak muda lagi, kakinya tetap menyulam harmoni. Dan senyumnya tetap jadi saksi bahwa main bola itu soal cinta, bukan cuma angka. Akhirnya dia pensiun, gak pakai drama, gak pakai air mata. Cuma satu momen sunyi dan mata yang bilang, aku udah kasih segalanya. Dan di dunia yang keras, dimana kaki saling sikut dan nama jadi komoditas, Ricardo Kaká hadir seperti hujan sore yang datang tanpa suara, membasahi tapi gak membanjiri, menyentuh tapi gak menyakiti. Kaká bukan tentang statistik, ia tentang rasa, tentang sentuhan halus yang seperti angin sore, tentang umpan yang seperti bisikan langit. Ia pernah jadi raja, tapi memilih hidup seperti rakyat jelata. Pernah memegang dunia, tapi gak pernah lupa pada langit tempat ia berdoa. Dan saat waktunya habis, ia gak pamit dengan gemuruh, tapi dengan tenang, seperti lilin yang padam meninggalkan cahaya yang tinggal di mata orang-orang yang pernah mencintainya. Tapi jangan lupa nih bro, like, share, dan subscribe kalau lo suka kisah begini. Sampai jumpa di cerita bola selanjutnya, di mana bola bukan sekadar bundar, tapi juga berputar ngebawa makna.